Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami para pemateri kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal suatu entitas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan para pemateri dari kelompok 2, yaitu pertama ada saya sendiri, Ega Okta Fernandes, yang kedua itu ada Karin, yang ketiga itu ada Clara Fitriwati, yang keempat M. Abdul Aziz, yang kelima Nanda Wahyu Fitraningsih, yang keenam itu ada Rani Hiramulya, yang ketujuh itu ada Reka Wulandari, dan yang terakhir ada Rizaldi Saputra. Di sini kami para pemateri ada 7 poin yang akan kami jelaskan dan kami sampaikan, yaitu yang pertama tujuan pengendalian internal, yang kedua itu tanggung jawab manajemen dan auditor dalam pengendalian internal, yang ketiga itu komponen pengendalian internal COSO, yang keempat itu ada mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman terhadap pengendalian internal, yang kelima yaitu menilai risiko pengendalian, yang keenam ada penguji pengendalian, yang terakhir adalah substantif tes. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Karin. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian internal di dalam suatu perusahaan. Nah, sebelum kita bahas materi ini lebih dalam lagi, tentu kita harus tahu kan apa itu pengendalian internal dan apa tujuannya. Nah, sebenarnya pengendalian internal ini sudah menjadi salah satu syarat di dalam standar pekerjaan lapangan, di mana auditor ini diharuskan memahami pengendalian internal suatu perusahaan untuk merencanakan audit. Nah, pengendalian internal itu sendiri adalah suatu proses atau prosedur yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, atau personel lainnya yang ada di dalam perusahaan tersebut yang dirangkai untuk menciptakan suatu keyakinan dan kepercayaan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Nah, ada 3 tujuan utama dalam pengendalian internal itu. Yang pertama, keandalan pelaporan keuangan. Dikarenakan manajemen ini kan dia memberikan informasi laporan kepada investor, kreditor, serta pemakai lainnya. Jadi dia juga memikul tanggung jawab secara hukum dan profesional dalam menyajikan informasi secara wajar dan telah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi seperti GAAP dan IFRS. Nah, tujuan yang kedua yaitu keefisiensi dan keefektifan operasi. Di sini maksudnya adalah melindungi aset dan arsip, aset dan fisik, serta dokumen dan catatan. Pengendalian internal dalam suatu perusahaan ini akan membantu perusahaan untuk menjalankan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Nah, tujuan yang ketiga yaitu adalah ketaatan atas hukum dan peraturan. Sebenarnya setiap perusahaan, baik itu non-publik, publik maupun nirlaba, mereka harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dan juga Section 404 telah haruskan semua perusahaan untuk mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Reka. Materi selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Nah, manajemen dan auditor itu kan 2 orang yang berbeda. Tentu mereka mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Tugas dari manajemen di sini bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal. Sedangkan auditor mempunyai tanggung jawab untuk memahami serta menguji pengendalian internal tersebut. Ada 2 konsep utama yang melandasi perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal, yaitu kepastian yang layak dan keterbatasan inheren. Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal dengan memberikan kepastian yang layak. Tetapi, kepastian yang kita berikan itu bukanlah sesuatu yang absolut, gunanya untuk mendeteksi kekeliruan atau kecurangan yang mungkin saja terjadi. Dan pengendalian internal tidak pernah dianggap sepenuhnya efektif dalam keterbatasan inheren jika masih terdapat kolusi. Contohnya nih, manajer memerintahkan 2 karyawan untuk menghitung persediaan, tetapi oleh salah satu ataupun keduanya melakukan kecerobohan ataupun kecurangan.
dengan melebih sajikan hasil perhitungan guna menutupi pencurian yang mereka lakukan. Nah, tadi kan dua konsep utama tuh. Sekarang ada pula dua komponen utama. Yang pertama, rancangan pengendalian inheren. Di sini fokus manajemen adalah kepada asersi yang relevan untuk semua akun. Hal ini termasuk bagaimana transaksi signifikan dimulai, diotoritaskan, dicatat, diproses, serta dilaporkan untuk mencari mana yang salah sajang material akibat kekeliruan. Dan yang kedua, efektivitas pelaksanaan pengendalian. Memiliki tujuan yaitu untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan sesuai dengan apa yang dirancang, atau apakah orang yang melaksanakannya memiliki wewenang. Nah, selanjutnya ada pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan. Di sini auditor haruslah memperhatikan informasi internal seperti anggaran dan laporan kinerja internal. Dan yang terakhir, ada pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Misalnya, suatu produk dijual dan harga jualnya ternyata salah, maka penjualan dan piutang akan disalah-sajikan. Tetapi, jika pengendalian, penagihan, penerimaan kas, serta retro penjualannya tepat, maka saldo akhir piutang akan benar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dengan poin komponen pengendalian COSO. Pengendalian COSO terdiri dari 5 komponen. Baiklah, saya akan menjelaskan kelima komponen tersebut. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini mencangkup dari semua standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam sebuah organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini juga berdampak terhadap luasnya sistem pengendalian internal secara menyeluruh. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian ini, auditor harus mempertimbangkan bagian keseluruhan pengendalian yang paling penting. Yang kedua ada penilaian resiko. Setelah kita mengidentifikasi suatu resiko, manajemen harus mengestimasi signifikasi resiko itu, menilai kemungkinan terjadinya resiko tersebut, dan mengembangkan tindakan khusus yang diperlukan untuk mengurangi resiko itu ke tingkat yang diterima. Yang penilaian resiko ini juga melibatkan proses yang cukup dinamis untuk tercapainya sebuah tujuan. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini adalah kegiatan yang mencangkup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat ada informasi dan komunikasi. Informasi sangat penting di dalam sebuah organisasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian intern dalam mendukung tercapainya sebuah tujuan. Yang kelima ada aktivitas pemantauan. Aktivitas pemantauan ini yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penilaian mutu, pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan memodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Agar dapat memahami pengendalian internal, auditor harus memperoleh dan mendokumentasikan pemahamannya atas pengendalian internal untuk setiap pengauditannya. Nah, ada 3 metode untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal, yaitu pertama naratif, kedua bagian arus, dan ketiga kuesioner. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu naratif. Naratif adalah uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Maksudnya itu, auditor menjelaskan pemahaman-pemahaman atas pengendalian internal dan komponen-komponen pengendalian internal perusahaan yang diperoleh untuk merencanakan audit dalam bentuk memo, sistem, dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan. Ada 4 hal yang mengenai sistem dan pengendalian intern. Yang pertama yaitu asal-usul setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Yang kedua, semua prosesan yang berlangsung. Yang ketiga, disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Dan yang terakhir, petunjuk tentang pengendalian yang relevan dan penilaian risiko pengendaliannya. Yang kedua adalah bagian arus.
Bagian arus adalah diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutannya dalam organisasi. Nah, bagian arus yang disiapkan dengan baik dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem klien, yang membantu auditor lebih cepat melihat apa saja kelemahan dan kelebihannya dari suatu sistem dan prosedur perusahaan tersebut atau yang sedang diaudit. Yang terakhir adalah questionnaire. Questionnaire adalah serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap audit untuk mengidentifikasi pengendalian internal. Nah, maksudnya itu adalah hanya serangkaian pertanyaan untuk mengaudit sebuah perusahaan. Adapun metode-metodenya yang umum digunakan dalam questionnaire, yaitu yang pertama memutakhirkan dan evaluasi auditor, yang kedua melakukan tanya jawab dengan personal klien, yang ketiga yaitu menelaah dokumen, yang keempat mengamati aktivitasnya, dan yang kelima melakukan penelusuran sistem akuntansinya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang menilai risiko pengendalian. Menilai apakah laporan keuangan bisa diaudit. Ada dua faktor yang menentukan auditabilitas. Yang pertama, integritas manajemen. Jika manajemen tidak memiliki integritas, sebagian besar auditor tidak akan menerima penugas audit. Yang kedua, catatan akuntansi. Sumber bukti audit yang penting bagi sebagian besar tujuan audit. Contohnya, jika klien tidak menyimpan salinan faktur penjualan dan faktur vendor, biasanya tidak praktis untuk melakukan audit. Selanjutnya, penggunaan matriks pengendalian untuk menilai risiko pengendalian. Penggunaan matriks itu untuk membantu proses penilaian risiko pengendalian. Tujuannya adalah menyediakan cara yang mudah untuk mengatur penilaian risiko pengendalian bagi setiap tujuan audit. Selanjutnya, menentukan risiko pengendalian yang didukung oleh pemahaman. Auditor dapat membuat penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian, bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan. Penilaian ini adalah ukuran ekspektasi auditor bahwa pengendalian internal akan mencegah salah saji yang material atau mendeteksi dan mengoreksinya jika salah saji itu sudah terjadi. Titik awal bagi sebagian besar auditor adalah penilaian pengendalian tingkat laporan keuangan, seperti unsur yang terkandung di lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan komponen pemantauan yang memiliki dampak yang luas. Contohnya, dewan direksi yang tidak efektif atau manajemen yang tidak memiliki proses untuk mengidentifikasi, menilai, atau mengelola risiko utama. Selanjutnya, komunikasi dengan pihak yang memikul tanggung jawab tata kelola. Auditor harus menyampaikan defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material secara tertulis kepada pihak yang memikul tanggung jawab tata kelola, begitu auditor mengetahui keberadaannya. Komunikasi ini biasanya ditunjukkan kepada komite audit dan manajemen. Komunikasi yang tepat waktu dapat memberi manajemen kesempatan untuk menangani defisiensi pengendalian dalam laporan keuangan. Manajemen mengenai pengendalian internal harus dikeluarkan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian ini merupakan pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai efektif atau tidaknya suatu kebijakan atau prosedur yang dibikin oleh perusahaan dengan tujuan agar mencegah terjadinya salah saji material yang terjadi di dalam suatu asersi laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, pengujian pengendalian ini ada dua tipe. Yang pertama, coherent test of control. Coherent test of control ini yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor itu dengan mengikuti prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai
sistem pengendalian internet klien itu sendiri. Yang kedua, itu pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan. Pengujiannya itu kayak dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. Kemudian prosedur yang dilaksanakan dalam pengujian pengendalian, ada 4 prosedur. Yang pertama itu pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Yang kedua itu pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan atau inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Yang keempat itu mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Nah, kemudian lingkup pengujian pengendalian ini itu dipengaruhi oleh tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan oleh auditor. Nah, semakin rendah tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan, maka semakin banyak bukti yang diperlukan yang harus dihimpun. Untuk klien lama itu luas atau lingkup pengujiannya itu dipengaruhi oleh penggunaan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit pada tahun sebelumnya. Kemudian penentuan pada saat pelaksanaan pengujian pengendalian itu ada 2. Yang pertama pada saat pekerjaan interim, yang kedua pada saat pelaksanaan audit mendekati akhir tahun. Sebenarnya auditor harusnya lebih mengutamakan pengujian pengendalian pada saat akhir tahun, karena pengujian pengendalian itu idealnya dilaksanakan pada keseluruhan periode tahun pembukuan yang diaudit. Kemudian penentuan risiko pengendalian. Penentuan risiko pengendalian ini audit itu perlu beberapa hal. Yang pertama, mengidentifikasi salah saji potensial yang terjadi untuk asersi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi salah saji. Yang ketiga, menghimpun bukti dari pengujian pengendalian apakah rancangan dan operasi pengendalian relevan adalah efektif. Dan yang keempat, itu mengevaluasi bukti yang diperoleh. Dan yang terakhir, itu menentukan risiko pengendalian. Menjelaskan materi substantif tes. Pengujian substantif, auditor harus mengimpun bukti yang cukup memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajiban setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Dalam pengujian substantif meliputi 4 penentuan. Yang pertama adalah prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Dalam prosedur ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja mereka. Terus yang kedua adalah pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga adalah menginspeksi dokumen dan catatan. Yang keempat adalah melakukan perhitungan kembali. Yang kelima adalah konfirmasi. Yang keenam adalah analisis. Terus yang ketujuh adalah tracking. Dan yang terakhir adalah coaching. Terus yang kedua, sifat atau jenis pengujian substantif. Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah, maka seorang auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif, yang biasanya juga lebih mahal. Ada 3 tipe pengujian substantif. Yang pertama adalah pengujian detail saldo. Yang kedua adalah pengujian detail transaksi. Terus yang ketiga adalah prosedur analisis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengujian detail saldo. Untuk merancang pengujian saldo, ada 4 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menilai materialitas dan risiko bawaan suatu akun. Terus yang kedua adalah menetapkan apa sih risiko dari pengendalian. Terus yang ketiga adalah merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis. Yang keempat adalah merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara memuaskan. Dalam pengujian saldo pasti memiliki hubungan dengan risiko deteksi. Terus yang kedua adalah pengujian data transaksi. Untuk melakukan pengujian data transaksi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ketepatan otorisasi transaksi akuntansi klien. Terus yang kedua adalah kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi tersebut dalam bentuk jurnal. Terus yang terakhir adalah kemudian dalam pelaksanaan posting atas transaksi tersebut ke dalam buku besar dan buku pembantu. Pengujian data transaksi ini dilakukan dengan menggunakan prosedur
stretching, dan pouching. Auditor juga mengarahkan pengujiannya untuk memperoleh temuan mengenai ada tidaknya kesalahan yang bersifat moneter. Terus yang ketiga adalah prosedur analitis. Prosedur ini meliputi jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan. Auditor juga meliputi perhitungan rasio oleh auditor. Ada 4 kegunaan dalam menggunakan prosedur analitis. Yang pertama adalah memudahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai apa sih bisnis dan industri klien. Terus yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya. Terus yang ketiga adalah kegunaannya untuk mendeteksi ada tidaknya kesalahan dalam laporan keuangan klien. Terus yang terakhir, untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan pengurangan atas pengujian audit detail. Kita masuk yang ketiga, penentuan saat pelaksanaan pengujian substantif. Tingkat risiko deteksi yang dapat diterima dapat mempengaruhi penentuan waktu pelaksanaan pengujian substantif. Jika risiko deteksi rendah, maka pengujian substantif lebih baik dilaksanakan dekat dengan tanggal neraca. Terus yang terakhir kita masuk adalah luas pengujian substantif. Semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, semakin banyak bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Keputusan auditor tentang rancangan pengujian substantif didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan informasi tentang sistem pengendalian internal suatu entitas. Demikianlah materi ini kami sampaikan dan kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.